Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haikal Huruji dengan NIM 0810 1425 092. Saya merupakan mahasiswa S1 jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Beradanya saya di sini untuk memaparkan dan menjelaskan dua materi pembelajaran mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Roni Lukum, SPD MSc. Baik, di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat, ontologis, antropologis, epistemologis, dan aksiologis, serta implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara dan ideologi bangsa saja, akan tetapi juga sebagai sistem filsafat yang mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai sistem filsafat, Pancasila mengandung pemikiran yang mendalam mengenai hakikat manusia, sumber pengetahuan, nilai-nilai kehidupan, dan tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai tersebut lahir dari budaya, adat istiadat, agama, dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang kemudian dirumuskan menjadi 5 sila yang berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Pemahaman terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi sangat penting di era globalisasi karena berbagai tantangan sosial, budaya, politik, dan teknologi dapat mempengaruhi jati diri bangsa. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai aspek ontologis, antropologis, epistemologis, dan aksiologis Pancasila, dan agar nilai Pancasila dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pedoman dalam pembangunan nasional. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila itu sebagai sistem filsafat merupakan suatu kesatuan nilai dan pemikiran yang tersusun secara sistematis, logis, serta saling berhubungan antara satu sila dengan sila yang lainnya. Kelima sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan karena masing-masing sila saling mendukung dan melengkapi dalam membentuk hidup bangsa Indonesia. Sebagai sistem filsafat, Pancasila menjadi landasan berpikir dalam menentukan arah pembangunan bangsa dan penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Pancasila juga menjadi pedoman moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun ontologis Pancasila yang memiliki pengertian bahwa ontologis adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas suatu objek dalam konteks Pancasila. Kajian ontologis membahas hakikat dasar yang menjadi landasan lahirnya nilai-nilai Pancasila. Adapun kaitannya ontologis dan Pancasila, yang merupakan hakikat dasar Pancasila adalah manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki sifat individu sekaligus sosial. Manusia menjadi subjek utama yang mendasari lahirnya nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Setiap sila dalam Pancasila menggambarkan hakikat kehidupan manusia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa manusia memiliki martabat dan derajat yang sama. Tiga, persatuan Indonesia yang menunjukkan bahwa manusia itu hidup dalam suatu bangsa yang bersatu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan musyawarah. Dan yang terakhir,
yaitu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menunjukkan bahwa manusia menginginkan kehidupan yang adil dan sejahtera. Adapun makna ontologis Pancasila. Melalui kajian ontologis, Pancasila menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan yang harus dihormati harkat dan martabatnya, serta diarahkan untuk mencapai kehidupan yang seimbang antara hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Adapun antropologis Pancasila. Pengertian antropologis itu sendiri merupakan filosofis yang dikaji dan yang membahas hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai dimensi kehidupan. Antropologis Pancasila memandang manusia sebagai makhluk yang bersifat monopluralis, yaitu makhluk yang memiliki berbagai unsur yang menyatu dalam satu kesatuan. Hakikat manusia menurut Pancasila meliputi yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan dan memiliki kewajiban untuk beriman serta menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Manusia sebagai makhluk individu. Setiap manusia memiliki hak, kebebasan, potensi, dan tanggung jawab pribadi yang harus dihormati. 3. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari manusia yang lainnya. Konsep monopluralis itu sendiri menunjukkan bahwa manusia memiliki jiwa dan raga, sifat individu dan sosial, kedudukan sebagai pribadi dan makhluk Tuhan, yang dengan demikian Pancasila memandang manusia secara utuh dan seimbang tanpa mengutamakan salah satu aspek saja. Adapun yang namanya epistemologis Pancasila. Pengertian epistemologis itu sendiri adalah cabang filsafat yang membahas tentang sumber, metode, dan kebenaran ilmu pengetahuan. Epistemologis Pancasila, jadi secara epistemologis ini mempunyai kaitan dengan Pancasila yang merupakan hasil pemikiran dan pengalaman panjang bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tidak berasal dari satu orang atau kelompok tertentu saja, akan tetapi digali dari kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam. Sumber pengetahuan Pancasila meliputi yang pertama, nilai agama, yang kedua, nilai budaya bangsa, yang ketiga, adat istiadat masyarakat, yang keempat, pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Karena itu, Pancasila memiliki karakteristik yang pertama, ada yang namanya rasional, karena dapat diterima oleh akal manusia. Yang kedua, empiris, karena berasal dari pengalaman nyata bangsa Indonesia. Yang ketiga, religius, karena mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Dan yang terakhir, ada yang namanya universal, karena nilai-nilainya dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Makna epistemologis Pancasila itu sendiri yang menjadikan Pancasila sebagai sumber pengetahuan dan pedoman dalam berpikir, bersikap, serta mengambil keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, di sini ada yang namanya aksiologis Pancasila. Pengertian aksiologis itu sendiri adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan manfaat suatu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Aksiologis Pancasila membahas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan bagaimana nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dalam Pancasila terdiri atas yang pertama, nilai dasar, yang merupakan nilai yang bersifat tetap dan menjadi landasan utama Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Adapun nilai selanjutnya yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental ini
merupakan penjabaran nilai dasar ke dalam berbagai aturan dan kebijakan negara, seperti Undang-Undang tahun 1945, Undang-Undang dan peraturan pemerintah. Ketiga, ada nilai praksis. Nilai praksis ini merupakan pelaksanaan nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti toleransi antar umat beragama, gotong royong, musyawarah, menghormati hak orang lain, menegakkan keadilan. Adapun makna aksiologis Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam tindakan nyata agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, selanjutnya kita beranjak di materi implementasi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun yang pertama, implementasi sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu implementasinya pada sila pertama yang memiliki poin menghormati kebebasan beragama, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, dan menjaga toleransi antar umat beragama, dan menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut oleh masing-masing orang. Contohnya seperti kerja bakti bersama masyarakat yang berbeda agama dan pengamanan tempat ibadah saat hari besar keagamaan. Adapun yang kedua, implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, menghormati hak asasi manusia. Kedua, tidak melakukan diskriminasi. Ketiga, menolong sesama manusia. Yang keempat, menghargai martabat setiap individu. Dan contoh pada implementasi pada sila kedua ini memiliki contoh seperti donor darah, bantuan korban bencana alam, dan kegiatan sosial kemanusiaan. Lanjut, kita beranjak ke implementasi sila persatuan Indonesia. Ini implementasinya pada sila ketiga Pancasila, yang memiliki poin yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dua, mengutamakan kepentingan nasional. Yang ketiga, menghormati keberagaman suku, budaya, dan bahasa. Keempat, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Contohnya seperti menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi nasional dan menghargai budaya-budaya daerah lain. Adapun yang keempat yaitu implementasi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau implementasinya pada sila keempat yang memiliki poin pertama, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi. Yang keempat, mendukung proses pemilihan umum yang jujur dan adil. Contohnya seperti musyawarah warga dalam menentukan program lingkungan dan pemilihan ketua organisasi secara demokratis. Adapun implementasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau implementasinya pada sila kelima yang memiliki poin yang pertama, bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, membantu masyarakat yang membutuhkan. Ketiga, mendukung pemerataan pembangunan. Yang keempat, menjaga keseimbangan. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Pancasila merupakan sistem filsafat yang menjadi dasar pemikiran dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki dimensi ontologis, antropologis, epistemologis, dan aksiologis yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui sikap toleransi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis, demokratis, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa.